Halo, balik lagi di channel YouTube aku, Istihani. By the way, di video kali ini aku bakalan sharing season mengenai kasus yang belakangan ini marak terjadi, khususnya para remaja yang melakukan kekerasan. Nah, gimana sih solusinya atau tindakan kita agar hal itu tidak terjadi di lingkungan terdekat kita, dan juga kira-kira apa aja penyebabnya? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, seperti biasa selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian juga agar informasi ini bisa bermanfaat. Oke, mari kita langsung aja mulai ke pembahasan. Kelakuan remaja saat ini memang makin sulit dinalar. Adapun tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah remaja cenderung makin meresahkan seperti diberitakan di media massa. Tindakan sejumlah remaja yang melakukan kekerasan yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia. Salah satu contohnya di Bogor, ada yang korban namanya Arya Saputra, seorang siswa SMK dilaporkan tewas dengan cara yang teramat tragis. Ketika dia sedang menunggu lampu merah untuk menyeberang bersama teman-temannya, namun tiba-tiba ada sepeda motor yang dinaiki 3 remaja melakukan aksi yang tidak menyenangkan. Salah seorang dari 3 remaja itu tanpa ada sebab menyabetkan pedang ke leher korban hingga akhirnya korban tak tertolong lagi meskipun saat itu sempat dibawa ke rumah sakit. Selain itu, di Sukabumi ada kasus yang sama juga terjadi. Segerombolan remaja setelah berkegiatan di Pelabuhan Ratu, mereka berkonvoi mencari lawan. Tapi karena tidak menemui lawan yang diinginkan, seorang siswa sekolah dasar yang sedang ada di jalan dan kebetulan lewat, akhirnya dijadikan sasaran tindak kekerasan, sehingga korban pun akhirnya meninggal dunia tanpa tahu apa kesalahannya. Faktor pemicu dan yang melatar belakangi remaja melakukan tindakan keji membunuh remaja lain tentu sangatlah kompleks, lebih dari sekedar adanya salah sosialisasi atau akibat dari keluarga broken home. Aksi jahat yang dilakukan sejumlah remaja di berbagai daerah tampaknya dilatar belakangi adanya perkembangan media sosial yang makin marak. Ketika remaja memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai informasi yang ada di dunia maya, ternyata tidak semua informasi itu bernilai positif bagi perkembangan kepribadian dan karakteristik sosial psikologis remaja. Akses generasi internet yang begitu bebas pada media sosial menyebabkan beberapa remaja pada akhirnya rentan terpapar hal-hal yang mestinya bisa dibatasi. Pertama, pengalaman telah banyak membuktikan bahwa di kalangan remaja, media sosial menjadi rujukan tempat untuk belajar dan sekaligus ruang untuk menunjukkan banyak remaja terpapar berbagai pengaruh negatif konten media sosial. Ketika media sosial diakses dan berkembang menjadi sarana remaja untuk mengekspresikan identitas sosialnya, lebih dari sekedar menelusur informasi yang dibutuhkan atau diinginkan, media sosial tidak jarang justru berubah fungsi menjadi media bagi remaja untuk memperlihatkan keberadaan dan keakuannya. Ada semacam kebanggaan di kalangan remaja tertentu ketika mereka mengekspos kelakuan mereka yang sedang mungkin memukuli orang lain, melakukan tindak kekerasan, bahkan tindak kriminal. Nah, dengan cara itulah mereka ingin memperlihatkan diri sekaligus meminta pengakuan kelompok mereka. Bagi remaja kelompok itu makin berani dan nekat tindakan yang mereka lakukan, maka diseganilah mereka di mata anggota kelompoknya.
Melakukan tindak kekerasan seringkali menjadi bagian dari proses inisiasi mereka untuk dapat diterima dan diakui kepemimpinannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Media sosial memang menawarkan kemudahan sebagai sarana berkomunikasi. Namun, ketika media sosial menjadi tempat remaja berkontestasi, jangan heran jika ujung-ujungnya malah berdampak kontraproduktif semacam ini. Pada titik itulah keterlibatan orang tua dan keluarga serta lingkungan sosial menjadi kunci solusi. Lantas, tips singkatnya bagi kita, terkhusus orang tua atau keluarganya, gimana caranya agar hal itu tidak terjadi pada keluarga kita? Ini dia beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai baik sejak dini. Nggak hanya kemampuan akademisnya, orang tua atau keluarga juga perlu memperhatikan perkembangan karakter dan spiritualitasnya anak. Ajarkan pada anak mengenai nilai-nilai agama dan norma yang baik sedari kecil. Contohnya seperti sopan santun, harus saling menolong dan menghargai, tidak melakukan kekerasan atau yang merugikan orang lain, dan lain-lain. Anak bisa bertumbuh mengetahui apa yang baik dan boleh dilakukan, dan mana yang tidak baik dan perlu dihindari. Yang kedua, beritahu konsekuensinya. Ketika anak remaja melakukan kenakalan, kita jangan sampai membentak atau memberikan hukuman fisik. Perilaku buruk apapun memang gak bisa diterima. Bila mereka berkelahi atau bertengkar dengan temannya, biarkan mereka menanggung akibat dari perlakuan tersebut dan berikan mereka kesempatan untuk memperbaikinya. Memberi hukuman fisik yang keras bukan cara yang tepat dalam langkah mengatasi kenakalan remaja. Namun, beritahulah mereka konsekuensi dari perbuatannya pada mereka sendiri dan juga orang lain. Dampaknya apa aja. Dengan begitu, anak remaja akan mengetahui mengapa perbuatan tersebut tidak baik dan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, jaga komunikasi tetap terbuka. Usahakanlah untuk memiliki waktu berkualitas bersama, atau istilahnya itu quality time. Entah itu nonton film bersama, makan malam bersama, atau lain sebagainya. Dengan begitu, orang tua dan keluarga bisa membangun hubungan yang dekat dengan anak, sehingga ibu dan ayah bisa memahami anak lebih dekat, serta mengetahui perasaan atau permasalahan yang sedang dirasakan oleh remaja tersebut. Selain itu, sebagai ibu dan ayah atau keluarga juga bisa menggunakan waktu quality time itu untuk memberikan teladan atau nasihat-nasihat yang berguna untuk mencegah adanya kekerasan atau kenakalan remaja yang lainnya. Yang keempat, dorong anak remaja itu untuk mengikuti kegiatan yang positif. Tidak hanya baik untuk perkembangan kemampuan anak, melakukan kegiatan positif seperti olahraga, hobi, atau aktivitas yang lainnya seperti keagamaan dan lain-lain juga bisa menghindarkan remaja itu dari lingkungan atau pergaulan yang buruk. Selain itu, mendorong anak mengikuti kegiatan positif juga akan memungkinkan anak memiliki komunitas dan merasa diterima, sehingga kecil kemungkinannya ia akan terlibat dalam kenakalan remaja. Nah, itu dia beberapa tips atau cara dan juga kenapa hal kenakalan remaja atau kekerasan itu seringkali terjadi di Indonesia ini, dan tindakan apa aja yang sebaiknya kita lakukan sebagai keluarga terdekat dari remaja yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you on next video. Bye bye.